Hai, welcome guys to Errol Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Saya akan bahas permainan dari Magnus melawan Arjun Erigaisi dari lanjutan babak keempat turnamen Norway Chess 2025 yang total hadiahnya 2,7 miliar dimainkan langsung di kota Stavanger, Norwegia. Magnus Carlsen kemarin kalah melawan WI di Armageddon Game. Kalian bisa nonton ulasannya di video sebelumnya. Yuk kita bahas game ini. Magnus pegang bow putih melawan Arjun. Jangan lupa di like dulu, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube Errol Chess buat kalian yang pengen dapetin konten eksklusif. Buat kalian yang pengen jago main catur. Magnus Carlsen pegang bow putih. Formatnya catur klasik C4, C5, putih G3, G6. Kemudian bishop ke petak G2, hitam bishop G7, putih kuda C3, hitam kuda C6. Apaan nih? Kok openingnya kayak ngikutin? Ya ini merupakan English opening Fianchetto Ultra Symmetrical Line. Jadi seolah-olah hitam tuh kayak ngikutin apa yang dijalankan oleh putih ya. Kemudian putih mainkan benteng B1, hitam kuda ke petak F6, putih A3. Ya tujuannya menyerang lewat sayap menteri. Kekuatannya dari gajah Fianchetto ini. Arjun taktis A5 mencegah B4, putih D3, kemudian hitam E6, putih kuda F3, hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Putih naikkan bishop ke petak E3, mengancam pion C5, dijaga oleh queen. Kemudian kuda menambah ancaman pada pion, kali ini dijaga oleh pion D6. Kemudian Magnus lanjutkan dengan rokade pendek, hitam benteng B8, putih ya menuju middle game memiliki pilihan kuda B6, tapi Magnus Carlsen lebih pilih mendobrak dengan langkah D4. Ya, pertukaran pion terjadi, kemudian putih makan lagi dengan kuda, kuda makan kuda, bishop makan kuda. Dan kemudian hitam mendobrak dengan langkah B5. Ini menarik guys. Ya, B5 dimainkan, kemudian dimakan, makan lagi dengan rook. Kemudian putih kuda C3, hitam benteng B8. Ya, artinya di sini kita bisa lihat setelah langkah ke-16 putih memiliki pion, 2 pion lawan 1 pion di sayap menteri, tapi hitam memiliki kekuatan pada pion center. Apa ide Magnus di middle game? Magnus mainkan ancaman pada pion A5. Ya, di sini hitam memiliki E5. Kemudian apabila idenya bisa E5, apabila bishop E3, bishop F5. Ini ide yang dipikirkan oleh Magnus dalam ruang pengakuan ya. Benteng B2, menteri A5. Nah, tapi ternyata secara mengejutkan Arjun tidak mainkan langkah E5, tapi Arjun mainkan langkah bishop B7. Ya, kasih pion di petak A5. Magnus melakukan pertukaran bishop dulu, baru dia mengambil pion A5. Ternyata Arjun mendorong pion E5, bishop E3, dan D5. Ya, Arjun memang tipikal pemain yang suka mengambil resiko guys untuk menyerang. Ya, ancaman garpuan, pion D4, dijawab bishop G5, mengancam kuda, dapat pion D5. D4 dimainkan, pertukaran bishop dan kuda, makan lagi, kuda naik D5, bishop G5. Putih kemudian menarik kuda ke petak B4. Ya, ancaman pada pion di petak E5. Ya, Arjun Erigaisi merespon dengan bishop ke petak D2, lakukan pin. Dia kasih pion di E5 diambil oleh Magnus, bishop makan kuda, kemudian dimakan lagi, queen makan B4. Magnus masih unggul 1 pion. Dia mainkan benteng FD1, mengancam pion D4. Hitam malah mengancam balik dengan rook ke petak E8. Sorry, rook ke petak D1 ya tadi. Kemudian putih menteri ke petak F4. Hitam mengambil pion E2. Magnus benteng D4. Jadi Magnus nggak mau ngambil pionnya pakai queen. Kenapa? Untuk tidak mudah. Karena Magnus di sini masih pengen menang ya teman-teman. Untuk tidak mudah direspon endgame ya teman-teman. Hitam menteri ke petak B7. Putih menteri F6 langkah ke-30. Mengunci posisi raja di backring. Nah, langkah 30 ya teman-teman. Lihat waktunya, putih 42 menit, hitam 29 menit. Entah gimana pemikiran dari Arjun ya, sisa 14 menit dia lebih pilih benteng mundur E6 dan inilah tragedinya. Apa jawaban Magnus? Magnus di sini memiliki pion bebas. Dia sederhanakan permainan, benteng D8 dimakan, makan lagi, raja petak G7. Kemudian menarik menteri mundur ke petak center D4, raja
mundur lagi ke petak G8. Ya, Magnus punya satu pion keunggulan. Dia mainkan langkah B4. Hitam H5, putih B5. Hitam benteng B6 coba menahan pion, tapi sudah terlambat. Ya, Magnus memiliki jawaban benteng E1, pion dikasih, kalau dimakan bisa checkmate ya. Hitam merespon dengan menteri ke petak B8 dan Magnus menyederhanakan permainan dengan benteng E8, dapatkan benteng di petak B6. Permainan memang masih berlanjut, tapi harapan dari hitam hanya mencari remis. Dan Magnus, bagaimana cara dia merespon ini? Dia mainkan pengembangan raja menghindari skak, dan akhirnya rajanya juga bisa naik ke atas. Inilah pion yang menjadi pembeda, guys. Menteri C2, raja E3, menteri C3, raja E4, menteri C4, raja E5, raja G7 ya. Kemudian putih H4. Ya, menjaga pion dulu supaya nggak jatuh. Kemudian menteri D3, menteri C5, kemudian menteri F5, raja D6. Tinggal 11 detik, langkah ke-48. 48 hitam menyerah. Ya, karena kalau dilanjutkan kan masih bisa skak. Ya, tapi raja C7 pion akan promosi, guys. Luar biasa cara Magnus mematikan kekuatan permainan kalkulasi dari Arjun Erigaisi ya. Ini kemenangan yang sangat bagus untuk Magnus, 3 poin di catur klasik, dan akan menambah posisinya dia mengawal ketat Fabiano Caruana yang masih bertanding di partai lain melawan Gukes Domaraju. Sepertinya dalam posisi menang juga, dan Hikaru yang mengarah kepada Armageddon Game. Artinya kalau lihat posisi sekarang, Magnus 8 poin. Kalau Caruana menang, Caruana akan di atasnya kalau menang lewat catur klasik. Hikaru sepertinya akan menang atau kalah lewat partai Armageddon Game, berarti maksimalnya akan menambah 1,5 ya. Magnus masih akan ya bisa di atas ya teman-teman. Magnus masih akan di atas. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini berkembang dan jangan lupa nonton lanjutannya. Oh, nanti malam akan libur dulu ya sepertinya kalau seingat saya. Ya, kita akan nonton kembali tanggal 31 guys, jam 10 malam. Jadi tanggal 30 malam libur ya. Mungkin kita bisa adain mabar guys. Pertandingan ini akan berlangsung sampai tanggal 6 Juni teman-teman. Ya, apakah semua akan Magnus pada waktunya? Atau akan ada kejutan? Atau Caruana yang tetap akan memimpin klasemen? Kita pantau terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Kita ketemu di video berikutnya.